Pesan Prof. Yusril, setelah lihat ke dalam, mungkin TDK di era kita, tapi anak cucu kita nanti akan berat DLM cengkeraman China. Oleh Prof. Dr. Yusri, saya tahu ketika berada di dalam jaringan mereka. Maafkan saya, pilihannya ada pada Anda semua warga Muslim dan kaum beragama di seluruh Indonesia. Bagi kita mungkin tidak terasa saat ini, tapi kelak anak cucu kita akan menjalani hidup yang berat. Mengapa? Saudaraku, negeri ini sedang diserang 5 kekuatan besar sekaligus dalam waktu bersamaan. 1. Komunis. 2. Yahudi. 3. Syiah. 4. MUNAFIKUN. 5. Peng Asong Aseng. Penyerangan telah dimulai dengan sangat sistematis, kini mereka telah berhasil masuk ke berbagai bidang. 1. Pemerintahan. 2. Ekonomi. 3. Politik. 4. Media. 5. Hukum. 6. Pertahanan. 7. Pertambangan. 8. Perkebunan. 9. Kehutanan. 10. Pertanian. 11. Kesehatan. 12. Pendidikan. 13. Pesantren. Dan sebagainya. Mereka juga telah menguasai struktur birokrasi. DPR, MPR, KPK, polisi, yang wajib independen non-intervensi SDH tunduk dalam genggaman rezim. Dan TNI JG, sudah, nyaris. Beberapa kiai pesantren dan tokoh akademisi reformasi sudah mulai. Bahkan jabatan rektor yang JG wajib independen, sekarang HRS atas titah rezim. Ming-ming penawaran yang bersifat duniawi terus aktif mereka lakukan. Paling parah adalah mereka telah berhasil ubah konstitusi UUD 45, kini presiden bisa dijabat oleh WNI dengan KTP non-pribumi. Beberapa tokoh yang berupaya mengembalikan kemurnian konstitusi UUD 45 ditangkap dan dipenjara sebagai makar, walau tanpa dapat dibuktikan. Fakta kasat mata itu reklamasi Jakarta, dengan luas *800 hektar akan menampung lebih dari 200 juta penduduk imigran Cina. Elas-elas hanya diiklankan di TV dan media di RRC, tidak diiklankan di Indonesia. Seluruh imigran Cina otomatis akan menjadi WNI dan memiliki KTP seumur hidup. Mereka akan jadi penyumbang suara tetap setiap kali pilkada dan pemilu dengan 200 juta suara, maka pilkada pemilu akan mudah dimenangkan etnis Cina, sehingga gubernur se-Indonesia juga presiden dapat dipastikan akan selalu mereka raih, untuk selamanya. Setelah semua pilkada dan pemilu dikuasai, maka berikutnya 200 juta imigran akan kembali masuk mengisi berbagai pulau negeri ini. Kini semua tergantung upaya kita. Tak bisa lagi kita berharap pada DPR dan MPR. Bahkan TNI untuk menghalau ancaman ini. Bila umat Muslim dan kaum beragama tak peduli dengan kondisi ini, maka semua proses destruktif ini tak bisa dihentikan, dan tak ada jaminan kita terbebas dari dipaksa murtad secara besar-besaran. Dan ini mungkin belum terasa di era kita, tapi akan sangat berat bagi anak cucu kita. Pada saat itu, setiap hari akan menjadi hari yang berat untuk dilalui, penindasan dan perang sudah pasti tak terelakkan. Buka mata, buka hati wahai saudaraku, beberapa negara terutama negara-negara yang dulunya mayoritas Muslim sudah mengalaminya, kini hancur lebur. Dan kita NKRI adalah target mereka berikutnya. Kondisi mungkin akan segera berubah dalam hitungan bulan, dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun, semua proses sudah berjalan. Lakukan sesuatu wahai saudaraku, beritakan ini pada sahabat dan pada setiap pribumi di negeri ini, sampaikan dengan kadar yang audara-audara kita bisa menerimanya. Sungguh Allah Maha melihat upaya kita,
hingga Allah akan amang selamatkan kita dan anak cucu kita karena upaya kita hari ini. Semoga kita semua husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi segenap kaum muslimin dan kaum beragama di NKRI. CENDIKIAWAN Muslim Indonesia. Tolong bantu SHARE supaya semua masyarakat Indonesia terutama orang dekat kita tahu